Jadi mode pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL. Apa itu PBL? PBL adalah program based learning, yaitu mode pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu masalah. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Kemudian langkah-langkah dari PBL ini yaitu menjelaskan orientasi masalah, mengorganisasikan siswa, memberikan bimbingan, mengembangkan hasil karya, dan melakukan analisis dan juga evaluasi. Kelebihan PBL yaitu peserta didik dilatih untuk bisa selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan mempelajari sambil mempraktekkan. Adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan, suatu kegiatan pembelajaran secara lebih kondusif dan efektif. Kekurangan PBL adalah meski merupakan metode pembelajaran yang dapat diandalkan, tapi tak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Yang kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran tergantung cukup lama dan tidak sebentar. Bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan, karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya, guru akan kesulitan untuk bisa mengondisikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas terlalu banyak. Jadi di sini saya membuat peta konsep yaitu tentang Kerajaan Demak. Dan pengertian Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Fata dan mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trengganu. Raja-raja Kerajaan Demak yaitu Raden Fata, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Panangsa. Masa kejayaan dari Kerajaan Demak yaitu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 546. Putra dari Raden Fata, Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Ia juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Salah satu panglima perang yang terkenal dari Demak adalah Fathahillah yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Kemunduran atau keruntuhan dari Kerajaan Demak dimulai dari kematian Sultan Trenggono yang kemudian digantikan oleh putranya naik takhta yaitu Sunan Prawata menggantikan beliau yang kemudian dibunuh oleh Arya Panangsang dengan menjadi raja. Tetapi pada akhirnya beliau terbunuh oleh Ki Ajeng Pemanahan yang kemudian Kerajaan Demak runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Di sini juga saya meletakkan barcode di mana terdapat video animasi tentang Kerajaan Demak yang bisa dilihat oleh audiens. Demak itu salah satu kerajaan di Nusantara yang lebih tepatnya di daerah Jawa. Kemudian kenapa kerajaan Demak ini bisa jadi sangat terkenal dan dipelajari di gaya bidang sejarah? Pokoknya di setiap materi sejarah itu dari SMA, SMP atau kuliah adalah kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang bisa dibilang pertama mungkin atau kerajaan yang kedua bagi menjadi awal kerajaan Islam. Nah, kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16, didirikan oleh Raden Fata dan mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sunan Trenggono. Jadi ada beberapa negara yang mengatakan setelah memudahkan kerajaan itu di bagian daerah Jawa atau lebih tepatnya
Oke, baiklah, ini adalah hasil dari poster yang dilakukan oleh dua kelompok yang telah saya suruh. Di poster pertama ini menceritakan atau tentang Kerajaan Demak, yaitu definisi dari Kerajaan Demak, tentang Kerajaan Demak, peninggalan-peninggalannya, masa kejayaan dan masa keruntuhannya. Kemudian kemudian untuk poster kelompok kedua ini menjelaskan tentang salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak yang terdapat dalam bacaan babat Tanah Jawi, kemudian bacaan babat Jaka Tingkir, dan dijelaskan juga tentang arsitekturnya dan bagaimana masjid ini dibangun oleh siapa dan untuk siapa. Salah satu panglima yang terkenal dari Demak yaitu Fatahillah yang berhasil merebut Sunda Malaka dari Portugis pada tahun 1527 Masehi dan mengubah namanya menjadi Jayakarta atau sekarang mungkin dikenal sebagai Jakarta. Kemudian kemunduran atau kelumpuhan dimulai dari kematian Sultan Trenggono oleh pemilihan Nongtaka yang digantikan oleh putranya Sunan Kurawarta, menggantikan beliau yang kemudian dibunuh oleh Arya Kanangsang dan menjadi raja. Tetapi pada akhirnya terjadi dendam yang pada Arya Kanangsang yang kemudian menyebabkan kematian dan disebabkan oleh Ki Ageng Manahan. Kemudian Ki Ageng Manahan mempunyai anak atau keturunan yang kemudian nantinya setelah kerajaan Demak ini pupus atau berakhir mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu istilahnya masih satu keturunan dengan kerajaan Demak, seperti ibaratnya kerajaan Singasari dan Mataram. Kemudian jadi ada barcode-nya, bisa di scan. Kalau di scan itu kayak video YouTube dari YouTube tentang menjelaskan lebih lanjutnya. Jadi kalau di barcode-nya itu karena sebagian siswa itu kadang-kadang merasa bosan karena pelajaran sejarah itu kadang-kadang berdasarkan tulisan atau teks saja. Jadi di video ini saya cari YouTube yang memang yang bergambar animasi agar tidak terlalu membosankan. Kemudian untuk di sesi terakhir ada pertanyaan atau ingin mengetahui tentang Kerajaan Demak. Mungkin kalau udah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah lengkap dan informasi. Baiklah, sekian saja presentasi dari Ibu atau Bapak materi yang Ibu sampaikan. Selamat siang semuanya. You don't even